kurang lebih visual chartnya. Project cukup kecewa ya. Kenapa? Karena uptrend line si bumi ini tadi sempat kita bahas dia breakdown ya. Jadi sayang banget. Padahal sektor koal ini masih cukup oke ya. Dan ternyata memang kalau kita bicara sektor bumi ya sektor bumi-bumian ya atau apa istilahnya itu eh, koalisi bumi ya apa ya istilahnya itu saya banyak lupa itu memang yang digoreng itu justru BRMS ya justru BRMS yang menguat positif ya dibanding bumi yang masih tertekan padahal secara fundamental masih cukup oke ya bumi ya masih sangat bagus masih punya potensi ya selama dia nggak mandek di gocap harusnya sih masih menarik oke. Sebelum kita ngebahas lebih dalam, coba kita bahas US market dulu ya, karena beberapa minggu ini kalau kita lihat dalam negeri ya, COVID mulai melandai ya, kita aktif case kita itu cukup rendah ya. Terus yang meninggal sih tadi ada 10 new aktif itu ada sekitar 200-an ya. Cukup oke karena belum ada lonjakan ya akibat mudik jadi masih aman untuk dari sentimen Covid. Terus juga kalau kalau bicara sentimen lainnya IHSG justru masih oke ya, masih aman. Secara teknikal pun sebenarnya IHSG kita masih cukup oke walaupun ini udah fail ya, ini box konsolnya udah pindah ke sini. Box konsolnya udah pindah ke sini karena nih close high ini 7226 dan close terakhir itu 7228. Jadi dia sudah membentuk box konsol yang baru ya. Jadi memang secara sentimen secara teknikal masih aman. Modern teknikal juga dia masih bertahan di atas MA20 ya dan kembali keluar dan kembali close di atas MA7. Tinggal last call-nya itu dia dead cross ya. Kalau bicara stokastik dia masih aman. Kalau bicara MACD dia sudah mulai negatif ya. Cuman negatifnya ini masih kita bilang dia masih menguat ya. Ya, dalam artian masih di angka positif ya. Berarti walaupun downtrend tapi downtrendnya minor ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi so far sih komposit kita kalau dari sentimen dalam negeri itu masih aman. Nah, yang beresiko itu adalah sentimen dari luar negeri ya. Yaitu apa? Yaitu apa namanya? Suku bunga ya. Suku bunga sebentar, project tampilin dulu suku bunganya. Nah, ini project ambil dari keputusan suku bunga The Fed atau chart dari apa suku bunga ya. Jadi kalau kita bicara kita lihat dari apa namanya tahun 82 hingga saat ini memang tren dari suku bunga Amerika itu cukup turun ya. Nah, sebenarnya di perdagangan kemarin itu yang membuat US market itu sangat tertekan adalah bukan kenaikan 0,5 persennya ya atau 50 basis poinnya, bukan itu, tapi apa namanya si Powell itu bilang kalau next kita bakal meningkatkan suku bunga itu hingga 0,75 atau 75 basis point. Nah, itu yang membuat US market itu tertekan ya. Cuman kalau kita lihat dari trennya, semoga aja nggak lebih dari 2,5% ya suku bunganya. Kalau dia naikin 175 masih di range yang ini, so far sih masih oke. Semoga aja maksimum bertahan di 2,5 ya. Jangan sampai lewat. Kalau sampai lewat itu ada potensi outflow dari IHSG ya. Jadi ada potensi outflow dari IHSG. Nah, itu dan juga ada potensi apa namanya nilai tukar kita sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi impact dari suku bunga ini adalah yang paling pertama terasa di IHSG itu adalah nilai tukar ya.
Jadi ketika suku bunga menguat, USD dolar menguat, yang membuat apa namanya rupiah kita melemah. Nah itu yang ditakutkan, ya. Nah kalau dari chart di sini Project udah update chartnya IHSG Dow Jones ya. Dow Jones ini masih tertahan di Fibonacci 127 dari extension penurunan di 2020 ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang Dow Jones itu sudah mencapai target akselerasi ya, target 1618-nya, di mana ini target kuatnya untuk dia akselerasi hingga 2 ya. Hingga Fibonacci 2 atau hingga 261 itu butuh koreksi memang ya, dan paling dalamnya itu koreksinya hingga 1 ya. Jadi memang masih ada potensi penurunan dari IHSG dari Dow Jones, di mana target penurunannya itu hingga 29600, dan ini sedikit sedikit berpengaruh ya. Walaupun nggak terlalu besar, tapi bakal ada impact ke IHSG kita, di mana IHSG kita akan menurut proyeksi akan melemah paling tidak hingga 7 ribuan ya. Karena kemarin kan support 7135-nya itu masih mampu bertahan ya. Masih mampu bertahan di sini sebentar. Ya, jadi masih mampu bertahan. Jadi penurunan itu paling enggak di 7136 hingga 7000 ya, atau support psikologis. Nah, kalau bicara apakah ini berpengaruh sama apa namanya sell on May and go away, sebenarnya sih menurut Project nggak terlalu berpengaruh karena itu ya, karena so far sih fundamental kita masih aman-aman aja. Perusahaan BUMN dipaksa untuk bagi dividen, di mana ini adalah hal yang baik buat investor ya, karena dividen itu adalah hal yang paling ditunggu sebenarnya Pak oleh investor-investor besar ya, yang bisa menggerakkan IHSG justru. Jadi menurut proyeksi IHSG kita masih sangat kuat untuk menguat, tapi memang perlu terkoreksi terlebih dahulu ya. Dan keseretnya paling nggak sampai 7000 itu udah worst case-nya ya, atau potensi terburuknya. Tapi menurut proyeksi bakal sideways, range-nya 7136 atau bisa kita bilang di 7000 ya, 7100. Menurut proyeksi di kisaran 7100 hingga resisten sini ya. Hingga resisten ini. Nah, 7300-an lah ya. Hingga 7300. Ini adalah range sideways yang berpotensi IHSG lakukan. Dan semoga ketika IHSG sideways kita sudah punya kesiapan ya, karena kemarin juga di perdagangan sebelumnya Project juga ada sempat ngingatin kalau clear posisi terlebih dahulu ya, terutama buat teman-teman yang punya posisi margin ya, karena biasanya orang-orang margin itulah yang membuat IHSG kita open gap down, open gap up, karena mereka bermain cukup frontal ya, dalam artian ya dia harus exit dan entry secara cepat ya gitu. Jadi kurang lebih itu sentimen yang sangat menurut proyeksi sangat berpotensi untuk menahan IHSG, paling enggak menurut proyeksi Senin besok itu kita gap down ya, ada over psikologis karena 1 minggu kita libur, atau potensi open gap down. Tapi jangan panik ya, masih ada sektor-sektor yang berpotensi, terutama komoditas itu masih sangat bagus ya, apalagi minyak ya. Coba kita cek minyak ya. Coba kita cek minyak. Minyak itu apa ya, Project lupa. Sebentar. Kalau nggak salah W, dia tuh ganti-ganti dulu sempet T, ZG. Kok ZG?
HT. Nah, ini ya. Ini update minyak ya, minyak juga udah mulai uptrend lagi, dia ngebentuk lower high, higher low, dan kemarin dia sudah membentuk higher high dan ternyata feeling project tuh kemarin sempat bilang kalau minyak ini pasti dijagain ya. Dijagain dalam artian dia berat untuk melemah lebih dalam dari support ini ya. Tapi untuk menguat lebih tinggi dari ini dia juga cukup beresiko ya. Jadi menurut Project 130 ini adalah resisten tertingginya. Tapi apakah mungkin kembali menguat? Mungkin aja karena kalau nggak salah tadi apa kapan ya Project baca itu si apa namanya, Presiden Amerika sudah menandatangani bantuan uang untuk Ukraine ya. Nah, ini ada potensi perang bakal beneran pecah. Nah, itu yang ditakutkan ya. Karena Amerika sudah mulai agresif memberikan bantuan ya. Amerika sudah mulai agresif memberikan bantuan sehingga ada potensi Rusia emosi ya, dalam artian ya tadinya kan takut kan, cuman bisa bacot doang, cuman bisa ngeblok ya, dan sekarang US sudah mulai intervensi kasih uang ya. Tapi kalau misalkan perang bakal terus berlanjut ya, minyak bukan tidak mungkin pasti break 130. Nah, tapi so far range yang perlu kita perhatikan untuk minyak itu adalah ini ya. Ini support resisten yang Project buat. Ini adalah support resisten yang berpotensi dicapai oleh minyak ya. Ini range-nya dan target terdekat itu 115. Kalau dari sini sih berarti kita bisa pantau perusahaan minyak ya, dimana Elsa juga masih bergerak. Oh sorry, belum project transisi ya. Nah ini ya, ini chart minyak ya. Sorry, belum project transisi tadi. Ini chart minyak ya. Minyak itu harusnya kuat bertahan di 93. Harusnya kuat bertahan di 93 sini. Ya, dan ternyata dia memang break 108. Range-nya itu untuk sekarang itu 115 hingga 108 ya. Ini kurang lebih support resisten yang bisa dicapai sama minyak ya. Kalau kita bicara Elsa ya, Project lebih cenderung lebih tertarik sama Elsa ya. Kenapa? Karena ada support resisten yang menarik di sini ya. Jadi kalau teman-teman bisa pantau bahwa Elsa ini menarik ketika dia mendekati 280-an dan take profitnya di resisten ini di 300-an ya. Kalau kita lihat tadi minyak sudah break resisten, harusnya sih Elsa juga break resisten. Nah, berbeda sama Medco ya. Medco ini ada potensi membentuk head and shoulder ya. Nah, ini head and shouldernya. Cuman di sini ya, head and shouldernya belum lunas tapi dia sudah membentuk ada potensi double bottom. Neckline-nya ada di 575 ya. Bisa aja pattern dibalas pattern ya. Justru ketika pattern dibalas pattern ini pattern ini sangat kuat ya. Sangat kuat pantulannya dan kita bisa dapat potensi cuan hingga 720 ini dengan mudah ya. Menurut Project sih bisa cuan dengan mudah. Dalam artian kalau memang kita breakout buy di 575 atau ya kita lebih nunggu di 600, kita bisa cuan di sekitaran 20% dan bahkan bisa terakselerasi. Jadi menurut Project sih saham minyak ini masih sangat menarik buat dipantau karena perang udah mulai bergemuruh nih ya. Ya, perang udah mulai bergemuruh, tapi semoga aja ya, ini yang Project harapkan, semoga aja perangnya Indonesia nggak keseret ya, itu aja. Karena kalau Indonesia keseret, kita bisa terkena resesi lanjutan ya.